Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Gerebek lapas kelas 1 Medan, pengendali narkoba diamankan petugas. Polres Labuhan Batu tembak residivis pelaku curanmor. Bangkit dari pandemi, TNI Polri bagikan masker ke masyarakat di Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumur hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa terkait penangkapan satu keluarga yang merupakan bandar narkoba oleh Polres Tanjung Balai beberapa waktu lalu. Senin siang, Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Medan melakukan razia di dalam blok hunian. Dari lokasi, petugas mengamankan seorang warga binaan yang diduga pengendali narkoba dalam lapas. Razia yang dilakukan oleh petugas lapas ini terkait adanya informasi penangkapan bandar narkoba satu keluarga yang dilakukan oleh Polres Tanjung Balai. Dari penangkapan tersebut diinformasikan peredaran barang haram itu dikendalikan oleh salah seorang warga binaan lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan berinisial AP. Dari razia yang dilakukan ini, petugas berhasil mengamankan diduga alat komunikasi yang ada di dalam blok hunian milik warga binaan. Sementara untuk AP sendiri langsung diamankan di sel khusus atau straf sel. Selain itu, terkait masih adanya alat komunikasi di dalam lapas yang digunakan oleh warga binaan, pihak lapas sendiri mengungkapkan jika petugas akan lebih sering melakukan razia ke dalam blok hunian untuk meningkatkan keamanan. Alat komunikasi diduga masuk ke dalam lapas berasal dari barang kunjungan yang dibawa oleh keluarga. Kepala Lapas kelas 1 Medan mengatakan pihaknya akan terus menggelar kerjasama dengan pihak kepolisian serta tidak akan menghalangi tugas kepolisian dalam melakukan pengembangan jika terdapat warga binaannya yang masih terlibat peredaran narkoba. Terkait berita itu setelah kami koordinasi dengan Kapolres, kami cek kembali bahwa memang ada nama yang disebutkan oleh Kapolres dan kami sudah melakukan upaya sinergi dengan Polres untuk selalu membantu dan bersama-sama untuk memberantas narkoba, dan kami melakukan tindak lanjut terhadap berita tersebut. Tentu ini kan sebagai upaya sinergitas kami dengan pihak aparat kepolisian maupun aparat penegak hukum lain. Kami siap untuk terus bersama-sama membangun sinergitas dan koordinasi agar pemberantasan narkoba terus bisa kami wujudkan dengan sebaik-baiknya, dan siap memfasilitasi membantu untuk sama-sama memberantas narkoba. Hingga kini pihak lapas sendiri masih menunggu tindak lanjut dari Polres Tanjung Balai guna menyerahkan warga binaan berinisial AP yang diduga menjadi pengendali peredaran narkoba di wilayah Tanjung Balai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, aksi pemerasan yang dilakukan oknum preman terhadap pedagang sate yang mangkal di pinggir jalan kembali viral di media sosial. Warga mendesak agar polisi menindak tegas preman yang meresahkan tersebut. Aksi premanisme bukan saja dialami para supir truk yang melintas di persimpangan Jalan Medan Binjai Deli Serdang, Sumatera Utara. Pedagang sate pinggir jalan juga menjadi korban pemerasan para oknum preman. Seperti yang dialami seorang pedagang sate di Jalan Medan Binjai kilometer 10 Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria yang diduga sebagai preman mendatangi pedagang sate pinggir jalan. Pria berkaos hitam ini dengan terang-terangan meminta kepada pedagang sate untuk memberikan uang keamanan. Oknum preman mengancam pedagang untuk tidak berjualan di lokasi tersebut apabila tidak membayar upeti yang diminta. Pria ini juga sempat mengusir orang yang ingin membeli sate milik korban. Aparat hukum diminta untuk lebih aktif melakukan patroli memberantas premanisme yang kini sangat meresahkan warga. Dasarnya kita ini kan nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Di saat sekarang pandemi sekarang, betapa payahnya nyari uang, betapa banyaknya pengangguran, tapi masih juga yang cari uang sesuap nasi di pinggir jalan kayak kami, kayak jualan-jualan pinggir jalan masih juga dipalak sama preman. Kalau saya itu tidak sangat-sangat setuju. Terkait pemerasan terhadap pedagang ya kan, apalagi di masa pandemik ini. Jadi mohonlah kepada pihak yang berwajib, Pak Polisi agar segera ditindak
preman-preman itu, agar kami pun pedagang jadi lebih aman. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, 2 pengedar ganja dibekuk unit Reskrim Polsek Sei Kepayang di sebuah kapal di Desa Seinangka, Asahan, Sumatera Utara. Petugas menemukan 62 bungkus ganja siap edar yang disimpan tersangka di dalam kabin kapal. 2 tersangka TD dan IS tidak berkutik lagi setelah disergap unit Reskrim Polsek Sei Kepayang. Keduanya tidak bisa mengelak setelah 62 bungkus ganja siap edar disembunyikan di dalam kabin kapal ditemukan petugas. Ganja kering tersebut rencananya akan diedarkan kedua pelaku terhadap sesama nelayan dan warga sekitar. Barang bukti ganja diperoleh dari rekan mereka untuk menjualkannya dengan menerima upah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mapolsek Sei Kepayang. Dari Polsek Sei Kepayang yang dipimpin Kapolsek bersama dengan Kanires melakukan penangkapan ganja di daerah sebutan kampungnya Sungai Udang, wilayah Seinangka, yang mana ganja tersebut kami temukan di atas kapal sebanyak 62 am yang telah dirakit seperti ini, yang siap edar, dan pelakunya sendiri atau yang menjual barang tersebut dengan sebutan atau panggilan LI, dan yang satu lagi dengan sebutan namanya TT. Mereka ini setelah kami temukan barang bukti dan orangnya kami tangkap dan kami bawa ke Polsek Sei Kepayang. Selanjutnya kedua tersangka akan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Asahan dan terancam hukuman minimal 7 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor. 1 pelaku yang merupakan residivis terpaksa ditembak petugas karena melawan saat dilakukan pengembangan. BS bersama temannya R pelaku curanmor diringkus personel Tekap Satreskrim Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari keduanya, petugas mengamankan sepeda motor yang sempat dititipkan ke rumah temannya yang kini juga ditahan dengan kasus narkotika. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Parik Hesit menjelaskan, pihaknya terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap seorang tersangka yang telah melakukan perlawanan saat pengembangan, sehingga menyebabkan tangan salah seorang polisi mengalami luka. Kedua tersangka membongkar rumah kosong yang ditinggal pemiliknya dan mendorong sepeda motor ke lokasi sepi, kemudian menyalakan motor dengan menyambungkan kabel kunci kontak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. R ini juga melakukan pencurian kendaraan bermotor bersama rekannya inisial B yang sudah kita amankan juga. Hanya saja pada saat diamankan, tersangka inisial B ini melawan dan melukai petugas mengakibatkan salah satu anggota kami, Bribtu D, mengalami luka dan bengkak di lengan kirinya, sehingga terhadap yang bersangkutan diberikan tindakan tegas dan terukur, tembakan ke arah kaki untuk melumpuhkan yang bersangkutan. Dan sepeda motor itu kita amankan, dititipkan di rekan mereka juga yang saat ini juga sebagai tersangka dan dalam penahanan dalam perkara lain, yaitu kasus narkoba. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, setelah 2 hari pencarian, jasad nelayan di Asahan, Sumatera Utara yang tenggelam ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Korban ditemukan 15 km dari lokasi kejadian. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Asahan akhirnya menemukan jasad seorang pria berusia 70 tahun yang merupakan warga desa Sei Dua Hulu, Asahan, Sumatera Utara. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis keluarga.
Petugas Basarnas mengatakan korban hilang sejak Jumat lalu. Saat kejadian, sampan dayung yang dinaiki korban saat pulang tiba-tiba bocor dan tenggelam. Diduga korban kelelahan saat ingin menyelamatkan dirinya dan korban ditemukan 15 km dari lokasi kejadian. Korban pada saat itu nyebrang mengambil kelapa sawit, baru tenggelam dengan ombak dari perahu besar. Diduga kapalnya kenapa, Bang? Gimana, Pak? Kapalnya? Kenapa? Kapalnya oleng baru tenggelam. Dan akhirnya ditemukan di mana, Bang? Ditemukan di titik Patembo, sekitar 15 kilo dari titik jatuh korban. Korban pun akan langsung dikebumikan di pemakaman tidak jauh dari rumah duka. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna mencegah munculnya paham radikal aliran kepercayaan, Kejaksaan Negeri Karo gelar rapat koordinasi aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk pencegahan dini dan menjaga kondusivitas dan keamanan di tengah masyarakat. Kejaksaan Negeri Karo menggelar rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh TNI Polri, seluruh camat serta tokoh agama di Kabupaten Karo yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Karo. Dalam pertemuan ini membahas pencegahan dini munculnya aliran kepercayaan radikal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan setiap elemen masyarakat dapat proaktif dalam memberikan informasi di seputaran daerahnya jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan paham radikal, dikarenakan belakangan ini ditemukan adanya paham radikal yang dapat merusak persatuan di Indonesia. Informasi apabila ada aliran kepercayaan yang menyimpang di Kabupaten Karo sehingga menjadi cegah dini bagi tim Bakor Pakam Kejaksaan Negeri Karo beserta yang lainnya dan dapat saling bertukar informasi. Ya, Bang, harapan kita dengan adanya rapat yang rutin ini, Bang, ke depannya seperti apa nih? Kita berharap agar di Kabupaten Karo ini dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak ada aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang sehingga kondusivitas dalam melaksanakan keagamaan dan sosial di masyarakat semakin baik tentunya di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bangkit dari pandemi COVID-19, TNI Polri dan pihak Kecamatan Deli Tua membagikan ratusan masker kepada warga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim gabungan TNI Polri dan Muspika Kecamatan Deli Tua membagikan ratusan masker kepada warga dan pedagang pasar untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Pembagian masker ini dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan Dandim 0201 BS bersama pihak Kecamatan Deli Tua. Selain membagikan masker, petugas mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya di tempat beraktivitasnya masyarakat seperti di pasar. Pembagian masker ini sebagai ajakan dan himbauan agar masyarakat dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang terus meningkat. Kapolrestabes Medan mengatakan kegiatan masker ini difokuskan ke tempat-tempat beraktivitasnya masyarakat seperti di pasar, sekaligus memperingati Hari Pers Nasional tahun 2021 yang ke-36 tahun. Semoga pers bisa menjadi inspirasi untuk kita agar bangkit dari pandemi COVID-19. Kegiatan hari ini kita mengunjungi masyarakat khususnya untuk tempat-tempat tertentu, tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, berkegiatan sehari-hari. Kita mengimbau kepada masyarakat, kami jajaran Polrestabes dengan Pak Dandim dan jajarannya mengimbau kepada masyarakat, kita juga membantu masyarakat membagi-bagikan dalam rangka untuk bangkit dari pandemi. Saya atas nama pribadi dan jajaran Polrestabes Medan mengucapkan selamat dari pers yang ke-36. Mudah-mudahan pers bisa menjadi inspirasi kita semua untuk bangkit dari pandemi. Sementara kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan pada sejumlah fasilitas umum
terus ditingkatkan agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, PSMS Medan sambut baik adanya lampu hijau izin pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan 2 tahun ini. Klub kebanggaan anak Medan ini berharap izin tersebut segera keluar dan klub pun bersiap untuk menjalankannya dengan anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan. Lama dinanti, akhirnya asa itu ada setelah petinggi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB bertemu dengan pihak Polri dan mendapat lampu hijau pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan 2 tahun 2021. Sebagaimana dirasakan oleh klub PSMS Medan, lampu hijau yang diberikan oleh Polri ini disambut baik karena kompetisi sempat terhenti 1 tahun lamanya akibat pandemi COVID-19. Dalam keterangan Julius Raja, Sekretaris Umum PSMS Medan, mengatakan lampu hijau dari Polri merupakan angin segar dan perlu ditindaklanjuti untuk mengeluarkan izin pelaksanaan kompetisi yang diwacanakan pada bulan Juni 2021 mendatang. Di mana pada konsep yang dipaparkan dalam rapat koordinasi PSSI, Kemenpora, Polri, dan Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta pada Rabu kemarin, kompetisi Liga 2 2021 akan kembali digelar dengan membagi menjadi 2 wilayah, yakni Barat dan Timur dengan sistem kompetisi penuh. Julius menambahkan PSMS sendiri pun saat ini telah bersiap untuk menjalankan protokol kesehatan, bila mana kompetisi berjalan walau tanpa penonton. Terima kasih. Pertama yang kita tanggapi adalah kerja keras dari Menpora. Dalam hal ini Menpora kita bekerja keras membantu PSSI dan LIB, sehingga untuk meyakinkan pihak Polri. Dalam hal ini kita menyambut baik. Terus apa persiapan yang dilakukan manajemen khusus pada pemain, Bang? Baik, untuk yang kedua kita sekarang sudah mendengar dan sudah masuk di dalam kategori yang dicanang-canang bahwa PSMS akan ikut turnamen pramusim. Turnamen pramusim itu yang menurut rencana digelar tanggal 20 Maret sampai dengan 25 April, artinya lebih kurang 1 bulan. Nah, di situ dalam pramusim ini, baik PSSI maupun LIB, mereka akan meyakinkan kepada pihak Polri bahwa pertandingan itu benar-benar steril dengan memakai protokol kesehatan. Jadi tidak ada istilah supporter masuk, tidak ada supporter yang nonton bareng dan lain sebagainya, yang ada hanya players, referee, dan komite pertandingan. Kalau sementara ini PSMS akan melakukan pemain yang putra daerah, putra Sumatera Utara, itu yang kami duluankan. Jadi banyak pemain-pemain yang tadinya main di klub lain, sekarang sudah pada berdatangan kembali ke home base-nya PSMS. Antara lain salah satu yang saya sebut Roni Pataila. Selain tetap konsisten berlatih 3 kali seminggu, manajemen PSMS sudah melirik beberapa pemain asal Sumatera Utara yang berlatih di markas PSMS untuk bergabung di Liga 2 tahun ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.